tunggu itu sampai sekarang. Tunggu itu sampai sekarang. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini aset pemerintah, saya mau tahu dulu kenapa sampai jadi pemerintah. Kalau bilang aset daerah kan sejak dahulunya pemerintah kuasa ini. Tapi semenjak dari 87 sampai sekarang saya lihat tidak ada kegiatan pemerintah di sini. Bangunannya apakah sementara waktu itu kan kami sebagai ahli waris merasa gimana gitu ya. Sebab pemerintah Deno pada saat itu dia tidak tahu siapa pemilik dia. Tempat ini dia tidak tahu. Chris Rotok juga pun tidak tahu. Pacuan kuda itu kan ketika zamannya Deno mungkin hobinya kan. Nah, setelah ada 3 kali mungkin dari 2017, 18, 19 kalau tidak salah itu. Terakhir itu 2000 berapa ya? 19 terakhir. Iya. Kalau melihat itu, kami kan turunan Goa Andi Supandri. Ya, kami lah ahli warisnya. Ada berapa orang ahli warisnya? Kalau ahli warisnya turunan dari Andi Supandri itu, dia ada 3 orang anaknya Andi Supandri. Iya. Andi Supandri itu 3 orang anak. Awalnya kan Andi Supandri datang ke sini, lalu datang anaknya cari bapaknya. Yang datang itu kan Puan Caco, Puan Dida, Puan Waru. Iya. Karena cerita pada Laut 87 itu, boleh saya cerita sedikit? Ya, silakan. Cerita 87 itu kan mengenai dari 83-nya peneguran yang pertama terhadap Bapak Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib Mamanda. Ketika itu Beliau itu sebagai apa saat itu? beliau itu sebagai waktu itu kepala desa, kok apa saya tidak ingat waktu itu. Kepala desa cerita orang dia kepala desa. Malum lah orang itu kan ada turunan apa saya tidak tahu dia. Ada hubungan dengan Morola saya juga tidak tahu dia. Kalau Marolanya saya tahu. Kalau nah kalau yang seperti itu saya cerita dari 83 tadi peneguran kan. Penegurannya ada di bagian timur daripada pohon asam Mangge Balu itu sekitar kurang lebih ya mau 100 meter lah di box sana itu. Ya. Itu peneguran terhadap Bapak Abdul Muthalib. Peneguran itu yang dilakukan oleh Bapak Hamid Usman. Hamid Usman sapinya kakek itu dengan anak kandungnya Kadir Hamid. Iya. Katanya kamu jangan jual ini karena dia mau jual kepada Bapak Kincoang. Mau dimungkinkan gudang untuk nener karena orang kan dekat ambil nener di pinggir pantai itu kan. Iya. Lalu setelah selesai dia tidak jual lagi. Nah pada tahun 85 lagi dia mau jual sebelah ada tanah kosong kan? Dari atas tadi ada tanah kosong kan? Iya betul, yang kiri jalan ya. Kiri jalan. Oke. Tanah kosong itu peneguran pada tahun 85. Pada saat itu dia mau dari Manda itu Abdul Muthalib itu mau jual lagi kepada Simon Ondok. Dari 2 ini 1 daripada deretan ya 1, 2, 3 deretan ini mulai daripada mobil itu sebelah mobil itu ada ngisipnya juga, jalan sini ada juga, sebelah sini ada juga. Terakhir dia mau jual sebelah sana dilarang oleh Bapak Hamid sendiri. Terus katanya cukup sudah kau jual nih tempat ini, sudah banyak kau jual itu, mulai dari sana sampai ke situ. Dijualnya itu kepada Simon Ondok. Simon Ondok waktu itu kan camat. Ya. Lalu Simon Ondok jual kepala misi. Kalau ini sudah termasuk dalam, belum habis cerita dulu. Ya. Masih pada jauh nih cerita saya ini.
mengenai tanah ini dulu. Bisa dipersingkat saja. Kalau singkatnya tidak bisa terlalu singkat karena mengenai dengan cerita lapangan terbang itu seperti apa, landingnya itu masih jauh ceritanya. Nah, 85 dia jual itu dicegat, tidak jadi jual. 87, saya cerita 87 sekarang. Ya. 87 itu ada orang pagar-pagar dari barat ke timur, dari barat ke timur, dari barat ke timur. Pada waktu itu kurang lebih masih hidup orang ini, Bapak Imam Masjid Nurul Hudario, Usman Banjar, sama adiknya sama satu lagi, tidak tahu siapa nama dia itu. Daripada 83, 85 sampai 87 itu saya punya kakek sama keluarga ini capek kayaknya mau urus-urus orang ini. Akhirnya dia datangi Bapak Haji Sumarola. Datangi Haji Sumarola. Sampai di sana si Bapak Habib Usmani mengeluh, ceritakan, begini saya datang ini, sudah capek saya ini mau larang-larang orang di bawah itu. Kenapa masalahnya? Ada yang mau jual tuh tanah sampai saya larang, terus sekarang ada mau dipagar lagi. Sudah pagar di bawah itu katanya. Siapa yang pagar itu? Ada orang di bawah itu. Nah kalau begitu panggil saja, undang saya Muspika tuh. Diundang itu Pak Camatnya, Pak Maksi Mansur, beserta anggotanya satu, Bapak Haji Samsudin, kedua Bapak Abdullah Marola, yang ketiga Bapak Loren satu. Itu yang kami kenal namanya. Terus yang ketiga, yang keempat itu kami tidak tahu namanya. Pada saat itu ada yang pakai kamera, ada yang bawa tape. Kamera dan tape kami tidak tahu, kami cuma laporkan. Nah, pada saat itu mungkin pada saat sekarang kan ada HP gampang kan. Pada saat itu tidak ada seperti itu. Mungkin pembicaraan itu hanya melalui rekaman tape saja. Tape itu warnanya putih, lalu mereknya Telesonic, harus lengkap kan. Di kamera ini fungsinya adalah ketika waktu itu Bapak Haji Sumarola panggil kan, hadirlah yang saya bilang tadi, Bapak Masih Masur camatnya serta anggotanya, terus Bapak Jafar sebagai koramilnya dengan anggotanya, Bapak Tarsisius Dangseknya dengan anggotanya, serta Pak Suparjo SH dia sendiri hadir di sini beserta keluarga kami. Keesokan harinya setelah dilapor gitu, hadirlah di sana itu pohon asam mangge palu, tempat sumpah 5 jari. Di situ hadirnya di situ. Sampainya di sana Antara Raja Goa dengan Raja Bima ya? Ya, nanti saya ada ceritanya. Sampai di sana Bapak Kaisu Haji Sumarola mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak-bapak Muspika yang hadir pada saat ini dan juga masyarakat serta keluarga. Untuk diketahui oleh bapak-bapak semuanya bahwa saya pernah menjabat sebagai Dalu, saya pernah menjabat sebagai BPH, saya pernah menjabat sebagai Kepala Hamente, saya pernah menjabat sebagai Desa Gaya Baru. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah tempat saya, baik turunan saya ataupun keluarga saya. Karena tempat ini dahulunya terjadilah sumpah 5 jari antara turunan Goa dengan turunan Bima. Goa itu Andis Pandri, Bimanya Mangge Maci. Dan pemilik sebenarnya adalah turunan dari Andis Pandri. Bangun kau Bapak Hamid, bangun, saya punya nenek itu. Terlihatlah dia. Pada saat tadi kan Bapak Haji Sumarola berdiri, Bapak Hamid ini duduk, dia berdiri. Inilah dia orangnya. Ini yang menjadi pemilik tempat ini, bukan saya. Setelah mendengar itu, Bapak Haji Sumarola mengatakan, Bapak Haji, di mana saja batas-batasnya tempat ini? Lalu Bapak Haji Sumarola mengatakan, kalau bagian utaranya itu laut, timurnya Kalinangabanda, baratnya di sana pada waktu itu ada pondok Seng Merah itu milik dari Babohok. Itu kan dia bukan sawah garam, tambak ikan bandeng. Selatannya di Riau 1 sebenarnya. SD itu ya. Riau 1. Tetapi sudah dijual oleh Bapak Mutalib Mamanda. Sudahlah, kita cari yang kosong saja.
Cari yang kosong itu ceritanya, cari yang kosong, dah. Setelah itu kan bawa pilar sudah. Tanam pilar pertama, itu ada tempode di sana itu, pohon tempode itu. 2 meter dari sekitar dari pohon tempode di situ pertama. Penanaman pilar itu ditanam oleh bapak satu itu, namanya Hamatrun Sabiah. Hamatrun. Sudah ditanam, lalu bapak camat sebelahnya, Bapak Haji Yusuf Marola sebelahnya, pegang tiang, posisinya begini. Di foto. Ketika di foto begini, di belakang dia itu ada Hamatrun, saksinya. Saksinya masih hidup. Tetapi pada saat waktu pemenangan pilar itu direkam juga, di foto. Lalu berpindah ke selatan. Sampai di sana ada satu tambak milik daripada Bapak Karim Desile lah, seperti ada daeng-daeng mereka itu, tapi Bapak Karim. Sudut timurnya kan persegi kan, sudut timurnya di situ ditanam satu pilar. Sama dilakukan foto dan pegang itu direkam juga. Tapi pada saat penanaman pilar di rombongan itu semuanya ikut. Timur. Lalu ke timurnya ada di pohon asam itu. Di belakang mereka itu ada pohon asam situ. Karena di situ katanya itu Alisau ada dulu, Bapak Alisau itu kan pinjam sama saya punya kakek untuk berkebun, tanam kacang. Tidak tahu sampai sekarang kenapa sampai jadi milik orang, sampai dia jual. Saya tidak tahu itu. Kalau dia bilang itu, kalau dibuatkan dermaga, kata Pak Koramil itu baru bisa. Setelah mendengarnya bisa, lalu Bapak Samadi. Oh, dermaga yang mau dibangun di tempat pariwisata itu. Pokoknya harus lurus dengan ini. Ya. Lurus. Harus ambil ini yang 3 hektar ini. Ya. Harus lurus. Tidak boleh bengkok kan. Kalau ambil di sini kan rumah warga di sini. Dia ambil sebelah timur sini. Nah, lalu Bapak Camat bilang, oke, kalau begitu Bapak Hamid, kembali kepada Bapak Hamid lagi. Orang kan cerita mengenai landing kan. Lalu Bapak Hamid bilang, Bapak Camat tanya kepada Bapak Hamid, bagaimana Bapak kalau tempat ini dibuatkan lapangan terbang oleh pemerintah? Bapak Hamid itu belum menjawab, masih pikir-pikir dia. Kalau dikasih nanti bagaimana anak cucu saya? Katanya. Bapak Hamid, bagaimana kalau tempat ini pemerintah mau dijadikan lapangan bandara udara? Ya, saya sih setuju saja, tetapi bagaimana dengan anak cucu saya ke depannya? Mau tinggal di mana? Lalu Bapak Camat bilang, kalau seperti itu gampang saja. Nanti kami ganti dengan tanah air pak. Itu yang di rumah sakit itu. Puskesmas Reo ya? Tanah air pak. Lalu saya punya nenek bilang, kalau tanah air pak kecil. Karena saya, kalau Bapak Cunggi itu minta untuk potong rambut, saya yang pergi sana. Saya tahu persis itu tempat itu kecil. Tidak sesuai dengan tempat ini, sangat besar sekali. Tidak bisa. Terkecuali dibangunkan rumah, berapa anak saya, lalu ditambah dengan uang. Itu baru saya setuju. Akan tetapi, ketika nanti jadi dibuatkan lapangan terbang, harus bicarakan lagi masalah ganti ruginya. Harus ada kesepakatan, harus ada pernyataan, baru bisa buat. Pernyataan dulu baru bisa buat. Nah, untuk itu Pak Camat bilang, baiklah, saya akan beritahukan kepada Bupati, Bapak tunggu saja. Tunggu itu sampai sekarang. Tunggu itu sampai sekarang. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini aset pemerintah, saya mau tahu dulu, kenapa sampai jadi pemerintah? Siapa yang serahkan ke pemerintah? Kalau tanah pemerintah, kenapa ini dipagar? Kalau tanah Pemda, yang saya bilang tadi timur itu, kenapa Alisau bisa jual? Di sana juga jual. Lalu di sana juga itu dijual, dibuat. Mending kita pagar saja dulu. Nah, sampai saya jadi pagar sekarang ini ceritanya,
Di situ ada buat tower. Di atas itu mau dibuat tower. Gak ada galian kan? Iya, iya. Saya tanya ke sana, Om. Hari itu hari Rabu pagi. Itu bulan berapa itu? Baru-baru ini. Bulan 8 ini ya. Bulan ini ya. Om. Ini Rabu. Saya mau tanya nih. Ini galian auto apa ini? Galian tower. Tower dari mana? Swasta pemerintah? Saya tidak tahu. Saya hanya datang gali saja. Kalau Om tidak tahu mana bisa? Kenapa Om bisa tahu ini tempat? Ini tempat siapa? Saya tidak tahu. Hai. Mana bisa Om datang ke sini tidak tahu tempat? Tahunya Om kan orang Ruteng. Langsung masuk di sini. Om tahu dari mana ini tempat ini sampai Om bisa bangun ini tower ini. Saya datang langsung hadap RT. RT. Apa haknya RT mengatakan ini mau dibuatkan tower? Baiknya kalau begitu biar sudah. Saya hadap ke RT. Masuklah saya. Ada Pak Tedius. Sama Petrus sekali musik. Bapak Tedius ya ini. Bapak Tedius omong dulu, baru saya omong. Lalu dengan sendirinya Bapak RT itu bilang, Bapak di Karabu, saya mau tanya sedikit. Itu orang sana tadi itu saya tanya, tahu dari mana ini tempat ini sampai buat tower? Katanya ada tanda tangan dari warga di sini. Oh, kalau masalah tanda tangan, iya, karena mau buat tower, karena camat atau lurah dia bilang tanah Pemda, makanya kami berani tanda tangan. Oh, Pemda dia bilang. Oh, baik sudah. Sebaiknya dia bilang kita ke lurah dulu. Kemudian saya ke lurah. Pagi itu juga ke lurah, Rabu. Sampai sana, selamat siang. Masuk. Saya masuk dengan saya punya adik 2 orang. Sampai sana di Karabu selamat. Nah, begini saya datang ini. Di bawah itu tuh bagian timur daripada rumah warga itu sudut barat. Sudut baratnya itu ada galian tower di sana. Saya tidak tahu katanya. Saya tidak tahu. Masa Bapak tidak tahu? Ya, saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu masalah galian itu. Oh, begitu kan? Begini saja. Kita kan sudah kenal baik ini, tidak enak mau omong bagaimana. Ya, saya kalau bilang apa? Kalau memang itu punya merasa kepemilikan situ, silakan so gugat ke kemana. Oh, begitu kan? Berarti tanah di bawah itu kan wilayahnya Bapak. Pasti ada datanya. Kalau datanya tidak ada, lah kalau datanya tidak ada, bagaimana itu? Mungkin nanti Kita ke camat. tanya ke camat. Selang beberapa hari karena camat itu saya pergi tidak ketemu, pergi tidak ketemu. Satu hari saya ketemu dia. Sampai di sana kami masuk dalam. Yang masuk itu saya dengan Om Kader. Saya punya om kami ini datang karena melihat sana itu ada bangun tower. Itu bagaimana sampai ada bangun tower begitu itu sebenarnya bagaimana itu ceritanya itu tempat itu. Kami ini hanya menjaga aset pemerintah. Aset pemerintah berarti Pemda. Iya, kalau nama aset kan berarti Pemda punya tuh. Cerita panjang kami sejarahkan pada tahun 87 tuh. Dia bilang, kalau kita ini cerita kosong tidak tahu. Saya bilang dalam hati, kalau orang lagi sosialisasikan harusnya terima kita punya cerita dulu, tuh sebentar dulu. Saya tahu memang bukan keputusan dia. Lalu saya tanya, kalau memang aset Pemda ada datanya tidak meninggalkan data dan mungkin datanya sudah di atas. Berarti kalau tidak data sama sekali sertifikatnya juga saya tidak tahu katanya. Oh, baik. Melihat dari situ jawaban daripada lurah tidak data, lalu camat juga tidak data, maka saya berkesimpulan, kenapa dahulu ketika Bapak Yusuf Marwah mengatakan ini adalah hak Supandri, kenapa dari dulu pemerintah itu tidak bantah bahwa itu milik turunan kami? Itu kan? Nah, ketika saya tanya data tidak, makanya saya pagar.
Hari Senin saya turun di sini. Pertama saya itu gali. Di sana itu saya lihat Bapak Ahmad Pahu Sekcam sama Bapak Lurah hanya di sana saja. Bapak Indra bilang, pergi sana foto mereka itu orang yang kerja. Pergi sudah. Biar tidak usah. Sampai sekarang belum ada peneguran buat kami. Kalau ada yang tegur sama kami, ya tegur saja. Nanti ketemunya di mana? Pengadilan atau bagaimana? Sebelum pengadilan kita masuk di sana dulu. Karena Nah, itu kalau masyarakat, saya cuman kasih tahu sama masyarakat, tanah ini tanah sumpah 5 jari, tanah bersejarah. Bagi siapa saja yang mempunyai sejarah silakan, tetapi harus benar-benar sejarah sumpah 5 jari. Kalau kamu mengatakan haknya kamu mengatakan bukan hak kami, saya ajak kamu harus bersumpah dengan saya, dengan kami. karena dibakar tanah sumpah. Siapapun yang mengatakan tempat mereka, siapapun, entah itu masyarakat kah atau siapapun begitu, saya harus ajak dulu sumpah di sana. Kalau dia mau, hebat dia, hebat. Banyak orang yang mengatakan sekarang ini, Banyak. oh saya punya, oke. Tapi sumpah- satu pernah kemarin di bawah sana itu ada Tempode, tapi saya ada tanam pilar. Karena pilar tahun 87 itu kami ada, saksi pilarnya juga ada. Ketika saya tanam pilar, dicabut. datang lagi sini. Salah ini begini, kenapa tanah pilar tidak kasih tahu kami? Emangnya kalau tanah saya harus kasih tahu orang? Karena saya tahu dasarnya pilarnya. Di sini duluan datang yang si tanam pilar, baru kami berani tanam pilar. Sampai bahkan yang tanam pilar itu siap bersumpah mati kalau saya bohong. Bapak Ahmad turun itu. Pada saat kemarin saya tanam pilar, masih jangan begini kebijaksanaan, ini kan keluarga. Tapi begini Om, ini saya mau garis lurus dulu sesuai pilar saya. Nanti baru Om gugat saja saya. Karena saya dengarkan ada surat kepemilikan. Surat kepemilikan dia itu dibuat pada tahun 2019. Saya tahu. Om punya surat saya tahu. Sekarang saya punya kebijakan dari Kenondo itu ke sana, mau tidak sampai ditumpukan itu kelapa itu? Tidak bisa. Kalau begitu, mari disuruh ajak sumpah dengan saya. Andalan kamu main sumpah-sumpah. Kalau Om benar kan harus ikut sambil ngomong. Pertahankan hak atau bagaimana? Karena tanah sumpah. harus Saya sumpah ini dulu. berani mengatakan sumpah itu, saya tidak takut. Memang tanah ini dasarnya sumpah, makanya jadi milik kami. 2 kali saya tawarkan dia tidak mau. Kalau berani, silakan siapa saja. Kita lihat dulu dokumennya seperti apa. Karena dokumen itu tidak sembarang dokumen, harus ada dasarnya. Dari mana? Tidak mungkin pemerintah itu pada tahun 87 itu pemerintah menyaksikan bahwa Bapak Yusuf mengatakan bahwa ini bukan tempat saya pernah jabat dalu, BPH Mente, Desa Gaya Baru. Yang Sepandri menurunkan Usman Tanga. Ya. Usman Tanga menurunkan Hamid Usman. Hamid Usman menurunkan Bahrun menurunkan saya.